Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada bulan ini kita diberikan umur panjang, kesempatan, kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan insya-Allah ibadah-ibadah sebagai peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah lagi keimanan kita, yang mana pada tahun sebelumnya kita telah meningkatkan ketakwaan kita dan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu lagi pada bulan Ramadan kali ini. Pada tema sebelumnya, tahun lalu, saya sempat menyampaikan terkait dengan keilmuan sipil dalam pembangunan. Untuk tahun ini, saya mencoba menyampaikan judul yang akan disampaikan pada agenda Ramadan, yaitu adalah teknik sipil dalam perspektif Islam. Mengenai masalah pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni dalam kehidupan umat Islam sangat memprihatinkan, ya. Martabat manusia di samping ditentukan oleh kepribadian kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan bahwa hanya orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah. Kita bisa lihat keadaan sekarang ini, banyak hal-hal baru yang telah ditemukan dalam rangka menyempurnakan ilmu, khususnya ilmu teknik sipil. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu teknik sipil senantiasa maju dikarenakan banyak ilmuwan-ilmuwan teknik sipil yang telah melakukan riset dan penelitian untuk memudahkan pekerjaan teknik sipil di lapangan. Perkembangan konstruksi beton misalnya, kita tahu beton itu sifatnya keras, kaku. Ya, sekarang banyak penelitian beton, terutama ada juga yang beton ringan, ya, karena ada campuran adiktif, ya, ada konstruksi baja, ada juga baja ringan yang kita ketahui, dan cara-cara penyelesaian masalah yang lain. Misalnya dengan adanya aplikasi-aplikasi teknik sipil yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan teknik sipil yang dulunya sebuah perhitungan teknik sipil yang diselesaikan dengan waktu yang sangat lama, sekarang lebih cepat lagi. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, ya, perhitungan dibuat lebih relatif singkat. Inilah perkembangan teknik sipil masa kini yang semakin pesat dan kemajuannya, dan bahkan akan berlanjut dari tahun ke tahun. Semoga kemajuan teknik sipil saat ini dan di masa yang akan datang akan lebih mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya yang berhubungan dengan struktur fasilitas publik. Ilmu pengetahuan dalam teknologi dalam praktek mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, karena melalui ilmu manusia mampu melaksanakan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam pengembangan ilmu teknik sipil, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita mengenang pada masa lalu, peradaban di era keemasan telah memberi sumbangan yang begitu besar dalam bidang teknik sipil di era kejayaannya. Para insinyur muslim
telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil. Yang kita tahu ada bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi hingga gedung pencakar langit. Anehnya, beragam karya besar ilmuwan muslim dalam bidang teknik sipil itu sama sekali tidak pernah diungkapkan para sejarawan teknik sipil. Bila kita melacak sejarah perkembangan di abad pertengahan, teknik sipil sukses pencapaiannya yang ditorehkan oleh insinyur muslim di abad tersebut. Peradaban barat melalui sejarah teknik sipil seakan-akan menutupi keberhasilan dan mengabaikan pencapaian yang telah ditolehkan oleh para insinyur muslim. Upaya barat menutupi keberhasilan para insinyur muslim di zaman kekhalifahan itu pun mengundang protes kecaman di kalangan sejarawan teknik sipil di dunia barat. Sangat tak adil dan benar cetus Norman Smith dalam bukunya A History of Dams menanggapi sikap sejumlah sejarawan barat yang tak mengakui pencapaian para insinyur sipil muslim. Alih-alih mengakui keberhasilan insinyur muslim, para sejarawan teknik sipil barat malah menuding pada era kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pembangunan bendungan, irigasi serta aktivitas teknik lain menurun drastis. Sejarah teknik sipil yang ditulis barat menyebutkan bahawa insinyur sipil pertama di dunia adalah John Smithson yang hidup di abad ke-18. Smithson mengklaim dirinya sebagai insinyur sipil pertama karena mampu membangun Eddystone Lighthouse. Padahal jauh sebelum itu, di abad ke-9 Masehi, peradaban Islam sudah memiliki insinyur sipil terkemuka yang bernama Al-Farghani. Selain itu ada pula nama Al-Jazari, insinyur sipil terkemuka dari abad ke-13. Lalu apa karya besar yang sumbangkan pada insinyur muslim bagi pengembangan teknik sipil? Sejarah membuktikan di era keemasan peradaban Islam telah mampu membangun bendungan, jembatan, brigade dam. Bendungan jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezpul, Iran. Bendungan jembatan itu mampu menggelontorkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezpul, Iran, bendungan jembatan itu muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam. Sehingga masyarakat muslim pada saat itu tak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler yang ada sekarang ini. Paradigma Islam ini menyatakan bahawa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat atau pragmatisme seperti yang ada sekarang ini. Standar syariah ini mengatur bahawa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haramnya, hukum-hukum syariah Islamnya. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, kemajuan di teknik sipil sejak abad 9 Masehi, sudah banyak insinyur muslim di bidang pembangunan, contohnya gedung, jembatan dan lain sebagainya.
Namun pembangunan itu harus didasari pengetahuan agama. Jika sebuah pelaksana pembangunan gedung dilaksanakan oleh ahlinya tanpa berpengetahuan agama, dapat menyebabkan keruntuhan bangunan karena proses ketidakjujuran dalam pelaksanaannya, seperti pengurangan semen, material lain dan sebagainya. Ilmu agama pun dapat dikerjakan dengan baik dengan adanya rumah atau bangunan ibadah hasil karya dari orang teknik sipil. Maka dapat disimpulkan bahawa semua ilmu itu baik, karena tujuan ilmu agama adalah bagaimana hidup dalam kebahagiaan, serta ilmu teknik sipil bagaimana membangun sarana hidup dengan rasa keindahan dan keamanan. Al-Quran juga sebagai landasan keilmuan teknik sipil. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goyang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ini kita lihat di surah An-Nahl ayat 16. Ada juga gunung-gunung sebagai pasak bumi penahan gempa merupakan dari ilmu sipil geologi teknik. Sedangkan sungai dan jalan sebagai petunjuk arah manusia merupakan ilmu dari rekayasa lalu lintas. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ini kita bisa lihat pada Quran surah An-Nahl ayat 80. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Ini bisa kita lihat pada Quran surah Asy-Syura ayat 149. Dan mereka memanfaatkan rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Itu kita bisa lihat dari Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Jadi konsep pembangunan alami yang kokoh serta ramah lingkungan pada dinding-dinding gunung dapat dipelajari dalam ilmu teknik sipil dan dipadukan dengan estetika bangunan yang ada pada arsitek. Begitulah Al-Quran pada bidang teknik sipil itu sendiri. Mudah-mudahan kita mencoba kembali melihat sejarah-sejarah peradaban Islam yang maju dari semua bidang, terutama pada bidang teknik sipil. Jadi jangan pernah mengadopsi atau menjadi kebanggaan para orang-orang Eroppa yang tidak mempunyai akhlak, ya. Bagi kita orang-orang Islam pada zaman abad pertengahan adalah orang-orang hebat yang dimana mereka telah banyak menorehkan keemasan, ya, dari ilmu dan bidang pada ilmu teknik sipil itu sendiri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.